Karis dan shalom, rahmat dan kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Grace and peace from our Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan lanjutan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang terakhir, ayat 18. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 12 verse 1 up to 18. Here is the Word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke takhtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyumburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. So far the reading of the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Perempuan dan naga merah menyala. Apa artinya? The woman and the great red dragon. What is the meaning of this? Perempuan dan naga besar yang merah menyala. Tatkala saudara dan saya membaca pasal 12, saudara akan melihat bagaimana
penjelasan dari Rasul Yohanes kepada gereja sepanjang abad, termasuk saudara dan saya, tentang rahasia besar ini. Rahasia besar yang saya melihat sebagai peperangan antara naga dan perempuan dan anaknya, bahkan dengan malaikat di surga. Saudara, sekali lagi saya merasa terhibur dan merasa bersukacita oleh karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan di dalam memahami kitab Wahyu dari pasal pertama sampai pasal 12 ini. Seperti saya katakan, tatkala membaca dan mendalami dan melihat akan arti-arti kitab Wahyu, saya bergumul dan mengambil waktu yang banyak untuk bisa memahami sedalam dan sebaik mungkin makna, arti, hiburan, kekuatan dari kitab Wahyu. Tatkala kita memasuki pasal 10, pasal 11, saudara, saya mendapat pengertian bahwa sebelum sangkakala yang ketujuh yang sekarang kita nikmati ini disampaikan, dua sisipan yang kita belajar, yaitu jemaat diarahkan untuk memperhatikan pentingnya Allah Tritunggal sebagai yang mengatur, mengontrol, menguasai surga dan bumi. Maka pasal 10 sangat penting, yang berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan diakhiri dengan tugas kepada gereja, khususnya lewat Rasul Yohanes, untuk memberitakan Injil. Lalu pasal 11, minggu lalu dan minggu sebelumnya, berfokus pada tugas gereja yang kita lihat dijalankan oleh dua saksi, yang dijalankan oleh hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan kita pada saat ini. Kemudian pada bagian yang terakhir dari pasal 11 minggu lalu, kembali menarik perhatian kita untuk berfokus pada Allah Tritunggal lagi. Bahwa dialah yang patut menerima segala pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan. Sehingga segala anggota surga, para tua-tua dan malaikat-malaikat mempersembahkan hormat dan pujian kepada Tuhan dan kepada Kristus Yesus dan tentu kepada Roh Kudus. Tatkala sangkakala yang ketujuh ditiup. It's so amazing to see how we are called, our attention supposed to be given to our God, our triune God, in seeing the meaning and content of the trumpet number 7 and after trumpet number 6. The point of it is so that you and me can focus on our triune God, on His power, on His love, on His care, on His ability as the Almighty God. And then the focus would be given to the task of the church, your task and my task, which is to bring the gospel. And that was summary of chapter 10 and chapter 11. So now we come to chapter 12. After focusing on God that's supposed to get the glory and praise and thanksgiving, we again see the task and even struggle of the church with the devil or the red dragon. Setelah kita melihat akan
Allah Tritunggal yang patut menerima pujian dan hormat dan syukur pada bagian terakhir dari pasal 11. Masuk pada pasal 12, Tuhan lewat Rasul Yohanes mengarahkan perhatian kita kepada tantangan, struggle, peperangan rohani yang gereja alami. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan, lalu fokus kepada gereja. Fokus kepada Tuhan yang patut menerima pujian, dilanjutkan dengan fokus kepada gereja yang harus menghadapi tantangan rohani. Dalam bagian ini, saudara, saya melihat ada 3 poin penting yang saya harap menolong saudara dan saya memahami pasal 12 ini. Sebenarnya kita bisa melihat pasal 12 ini paling sedikit kalau bukan 3-4 khotbah. Namun saya berusaha untuk meringkaskan 18 ayat ini dalam sebuah khotbah dan berharap bahwa dari khotbah ini saudara saya mendapat pemahaman, pengertian yang cukup, sekaligus hiburan dan kekuatan rohani pada saat akhir zaman ini. I hope that by this preaching you and me can get the comfort. You and me can be strengthened by this preaching. And I would like to summarize these 18 verses in this one sermon. And there are 3 important points that I like to see to help you, which is 1, you can see the war between the dragon and the child of the woman, and then the war between the dragon with Michael and his angels, and then the war between the dragon with the church. Jadi 3 poin penting saudara yang saya ingin sampaikan untuk menolong kita memahami pasal 12 ini, yaitu pertama saya ingin menyampaikan tentang bagaimana struggle, peperangan rohani yang diarahkan oleh si dragon, si ular tua, si naga, si iblis, si setan dengan anak dari perempuan. Kemudian yang kedua, peperangan antara Mikael dan malaikat-malaikatnya, dan yang ketiga, peperangan antara naga dengan gereja atau perempuan itu. Saudara, setelah saya memberikan 3 poin penting ini, saudara akan melihat bersama saya ayat-ayatnya, dan saya berharap kita bisa memahami dengan baik ayat-ayat yang Tuhan berikan 18 ayat ini. Saya memulai dengan 3 poin-poin pertama itu berbicara tentang penyerangan naga terhadap anak dari perempuan itu yang terdapat di dalam ayat yang keempat. Kemudian dalam ayat yang ketujuh berbicara tentang peperangan serangan naga terhadap malaikat yang benar, yaitu Mikael dan malaikat-malaikat yang kudus. Kemudian kita akan melihat serangan dari naga terhadap gereja. Luar biasa, saudara. Sebelum peperangan-peperangan rohani ini dijelaskan satu persatu,
Dengan bahasa-bahasa simboliknya, Tuhan lebih dahulu menjelaskan siapa perempuan, menjelaskan tentang bagaimana si naga itu, kemudian dilanjutkan dengan struggle dan peperangan-peperangan rohani. Oleh karena itu saudara, untuk menolong kita lebih banyak, saya mau menyebutkan orang-orang yang ada di dalam peperangan-peperangan ini secara detail. Yang pertama ada perempuan, yang kedua ada naga atau si ular tua, yang ketiga ada anak dari perempuan, yang keempat ada Mikael dan malaikat-malaikatnya. Kemudian yang berikut ada naga dengan ada malaikat-malaikat dari naga, dan kemudian juga ada turunan yang lain dari perempuan, dan tentu ada nama Tuhan Allah di sana bersama dengan orang-orang surga. Itu paling sedikit ringkasan tentang para figur pada para orang-orang yang ada di dalam penglihatan dari Rasul Yohanes ini. Saya melihat bahwa dengan memberikan penglihatan ini, Rasul Yohanes di bawah bimbingan Tuhan mau menolong saudara dan saya, mau menolong seluruh umat Tuhan untuk memahami tentang keadaan rohani yang ada di dunia, bahkan di surga. Agar saudara dan saya mendapat pemahaman kenapa dunia sementara berjalan seperti ini, atau sudah berjalan seperti ini, atau sedang berjalan dengan berbagai macam struggle-nya dan tantangannya, dan mengakibatkan berbagai macam peperangan-peperangan fisik pun menimbulkan berbagai macam tantangan-tantangan hidup. Dengan pasal 12 ini saudara dan saya bisa memahami akar masalahnya. So by this chapter 12 we can see the root of the problems of our life, of the church life, of other people's life, of this world's life. The root of the problem is actually in this. So as a member of church we can understand. Jadi sebagai jemaat Tuhan kita bisa memahami akan akar penyebab masalah yang ada. Mengapa ada kesulitan, ada kematian, ada penganiayaan, ada kematian, ada kesengsaraan, ada kesusahan, ada peperangan, ada penyakit, ada berbagai macam keadaan yang menghantam keadaan fisik kita, dipengaruhi oleh peperangan rohani ini. Saudara, mari kita melihat. Let us see the word of God verse by verse. Mari kita lihat di ayat pertama. Tuhan menjelaskan tentang siapa perempuan ini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Dua ayat ini menjelaskan tentang perempuan dan tentang keadaannya. Apa maksudnya? Apa artinya? Saya memberikan dengan pertanyaan itu karena ini adalah bahasa simbolik. So these are symbolic, figurative language.
that we need to understand what are the meaning of all these symbolic sentences. Tampak suatu tanda besar. Dimulai dengan tanda besar. Kata besar menunjukkan tanda ini sangat menarik perhatian dan sangat luar biasa. Tuhan memulai dengan berkata, tampak suatu tanda besar. A great and wondrous sign. Berarti tanda ini sangat penting sekali. Berarti tanda ini sangat menarik karena dikatakan great, besar, wondrous, menarik perhatian, luar biasa. Oleh karena itu saudara, sebelum kita menggali lebih dalam tentang perempuan, tetapi tanda ini begitu luar biasa. Amazing signs. Tanda yang besar ini ternyata menunjukkan seorang perempuan. Perempuan yang berselubung matahari. Saya mau sebut itu secara perlahan biar saudara dan saya bisa membayangkan. Tatkala tanda besar di langit ini diberikan oleh Tuhan dengan adanya seorang perempuan yang berselubung matahari. A woman clothed with sun. Berselubung itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tadi dia katakan clothed, berarti berpakaian. Dan saya kira terjemahan berpakaian lebih memberikan penjelasan yang lebih terang menurut saya. Wanita perempuan ini berpakaian matahari. Saya berpikir luar biasa ya. Karena perempuan menunjukkan kecantikan, kemuliaannya itu ada dalam kecantikannya. Dan di dalam kecantikannya ini bukan berpakaian-pakaian duniawi, pakaian-pakaian biasa, tetapi dia berpakaian matahari. Pakaian matahari. Ini kemuliaan yang luar biasa. Yang kedua, digambarkan bahwa perempuan ini selain berpakaian matahari, clothed with the sun, tetapi juga ada moon under her feet, ada bulan di bawah kakinya. Kemuliaan, keindahan yang lain lagi. Matahari merupakan pakaiannya dan bulan ada di bawah kakinya. Poin kedua. Poin yang ketiga dikatakan bahwa ada sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. And a crown of 12 stars on her head. Saudara dan saya, mari kita bayangkan poin ini karena ini bahasa simbolik yang sepertinya tidak gampang dibayangkan. Karena ini gambaran yang mungkin saudara dan saya juga belum pernah melihat wanita seperti ini. I don't think anybody ever seen a woman like this. A woman clothed with sun and the moon under her feet, and her head has a crown with 12 stars. Luar biasa ya saudara. Wanita dengan berpakaian matahari berarti pasti bercahaya luar biasa.
cahaya yang lain, yaitu ada bulan, dan cahaya yang lain, ada bintang. Wow. 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 And wow. Kalau kita bayangkan ini 3 poin, saya belum pernah lihat orang berpakaian seperti ini. Banyak orang suka berpakaian yang bercahaya kan. Banyak orang juga suka menggunakan emas dan berlian untuk menjadi bercahaya. Saya juga belum pernah melihat raja atau ratu yang mempunyai pakaian seperti ini. I never seen any queen, even the greatest famous queen that ever wear such a amazing clothes. So shiny. Ini adalah tidak gambaran cahaya-cahaya ciptaan yang tidak bisa dilawan lagi. Cahayanya melawan matahari, bulan, dan bintang. Cahaya apa yang bisa seperti ini? 3 cahaya benda penerang bumi, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Dan perempuan ini memilikinya. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, dijelaskan lanjut bahwa perempuan yang mempunyai berpakaian matahari, kemudian ada bulan dan ada bintang sebagai crownnya itu atau mahkotanya itu, ternyata dia sedang mengandung dan dalam keluhannya dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Berarti meskipun dia begitu mulia, begitu menarik, begitu manis, begitu cantik, begitu luar biasa kemuliaannya, ternyata dia mengalami kesengsaraan, penderitaan, karena dia akan melahirkan seorang anak dan justru begitu menderitanya sampai dia berteriak. She was pregnant and cried on his pain. Pregnant and cried on his pain. Ada mengandung dan berteriak di dalam kesakitannya. As she was about to give birth. Karena dia mau melahirkan anaknya. Nah, untuk memahami siapa ini perempuan yang luar biasa, mulia tetapi dalam penderitaan ini, kita bisa paham dengan melihat konteks selanjutnya. Yaitu di dalam ayat yang keempat, sebelum kita melihat siapa itu naga. So, in order to understand this attractive, glorious woman, we need to see the context. And so, I like to see the next verse, which is verse 4, before we understand the dragon. Ayat 4 dikatakan di sana bahwa perempuan yang hendak melahirkan anak itu untuk menelan anaknya dan segala satu perempuan, dan segera sesudah perempuan melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke taktanya. Menurut saya ayat yang keempat, bahkan ayat yang kelima ini merupakan kunci untuk memahami arti perempuan yang mulia tetapi yang menderita karena melahirkan anak. The key to understand who is this woman is actually verse 4 and verse 5. Saya melihat demikian. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima merupakan kunci jawaban siapakah perempuan ini. Ayat yang keempat yang kelima katakan bahwa perempuan ini akan segera melahirkan dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu menjalankan tugas menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Saya melihat bahwa yang dimaksud dengan
anak laki-laki ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan jawaban yang penting berdasarkan Mazmur 2 ayat 9. Mazmur yang bersifat mesianik yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang dan memimpin bangsa di bumi, bangsa-bangsa di bumi dengan gada besi. Dan itu akhirnya diakui di dalam perjanjian baru. Bahwa yang bisa memimpin bangsa-bangsa dengan gada besi itulah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan dan dia datang sebagai Mesias. Jadi anak laki-laki itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Karena Tuhan Yesus yang dimaksud dengan ayat yang keempat dan kelima, maka kita bisa melihat arti dari perempuan ini tidak lain adalah gereja. Karena Tuhan Yesus lahir dari dalam gereja. Gereja perjanjian lama. Itu poin pertama untuk memahami akan perempuan ini. Yang kedua, untuk memahami perempuan ini ada bahasa atau bahasa simboliknya berbicara tentang 12 bintang di crown sebagai mahkota. 12 bintang itu saya melihat sebagai 12 anak Yakub. Ini berhubungan dengan mimpi dari Yusuf. Kalau saudara baca cerita tentang mimpi Yusuf, dia juga bercerita tentang waktu dia mimpi itu ada matahari, yaitu kemudian ada bulan, dan juga bicara tentang saudara-saudara yang lain yang dikatakan sebagai bintang. Jadi 12 bintang dan perempuan ini berbicara tentang gereja perjanjian lama, yang nanti dari gereja perjanjian lama yaitu orang Israel lahirlah anak laki-laki yaitu Tuhan Yesus. Seperti yang dijelaskan nanti oleh Injil menceritakan tentang sejarah kelahiran Tuhan Yesus, yang setelah itu dia akan hidup melayani, akibatnya dianiaya dan disalibkan, dan kemudian dia naik ke surga. Seperti yang dikatakan ringkasannya, bahwa setelah itu dia dirampas dan dibawa lari ke Allah dan ke takhta Allah. Dan saya memahami ini sebagai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ringkasannya. Jadi saudara, di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan ayat 5, kemudian ayat yang selanjutnya itu berbicara tentang gereja dan Tuhan Yesus. So you see in this first part you understand the point is about the church and our Lord Jesus Christ. Kemudian bagian yang kedua dijelaskan tentang si ular tua, si naga. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Maka tampak suatu tanda yang lain. Tanda yang pertama perempuan, tanda yang kedua yang lain yaitu ada seekor naga merah padam, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Perempuan tadi sungguh mulia tapi menderita. Sekarang bicara tentang si naga, juga luar biasa. Jadi saudara, ternyata si naga ini juga punya kekuatan tersendiri. Kenapa? Karena di sini dibicarakan dia punya kepala
7. Tanduk 10. Mahkota 7. Untuk memahami akan naga ini, saudara, kita juga bisa lihat lagi di ayat selanjutnya. Seperti tadi untuk memahami perempuan, kita lihat di ayat yang keempat dan kelima. Dan di dalam cerita tentang mimpi dari Yusuf. Sementara berbicara tentang naga merah padam dan besar ini dijelaskan sebenarnya di ayat yang ke-9. Saya baca. In order to understand this red dragon, we can see in verse 9. This is what God says. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan dunia. Jadi bahasa simbol, figurative language of dragon is actually the devil, setan. Setan, ular tua, naga, ini disebutkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga saudara sudah paham tentang siapa itu dragon atau ular tua. Nah, dragon atau ular tua ini, atau naga ini, dikatakan bahwa warnanya merah padam. Saudara, kita jarang atau tidak sering menggunakan kata merah padam. Biasa bilang merah saja. Tapi bahasa Indonesia di sini terjemahannya digunakan kata merah padam. Saya mau cari tahu apa arti merah padam. Dan tatkala saya teliti lagi dalam bahasa asli, penerjemahan yang lain, merah padam itu bisa digunakan dengan merah seperti api. Like fire. Nah, makanya saya terjemahkan dengan judulnya Naga Merah Menyala. Merah terang. Jadi naga ini warnanya merah menyala. Merah menyala bersama dengan itu punya kepala 7, tanduk 10, mahkota ada 7. Jadi saudara, setelah kita memahami tentang ular, naga, atau dragon ini, bahwa dia adalah si setan, dia adalah si iblis, kita perlu lebih dalam memahami satu persatu yang digambarkan dalam ayat yang ketiga ini. Saya melihat ada beberapa poin yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bahwa ada warnanya, yaitu tentu merah menyala. Ada kepalanya, ada mahkotanya, kemudian ada yang keluar dari mulutnya. Itu di dalam ayat yang selanjutnya ada sumburan air atau seperti sungai yang keluar. Jadi dengan menunjukkan poin-poin ini, saudara dan saya bisa melihat bahwa si iblis ini mempunyai kelebihan, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan yang mana tidak bisa kita anggap remeh. Dengan melihat ini, saudara dan saya bisa bayangkan kalau kita jalan saja sendiri melawan iblis tanpa Tuhan, kita tidak mungkin menang dalam peperangan melawan dia. Dari situ saudara bisa kita merenungkan akan rahasia kekuatan iblis. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang rahasia bagaimana melawan iblis. Rahasia kelemahan iblis. Rahasia kekalahan iblis.
rahasia ketidakberhasilan si iblis. Tuhan menunjukkan kepada kita tentang kelebihannya. Dan karena Tuhan sampaikan ke kita tentang kelebihannya, kita perlu belajar. Dan kita juga boleh bertanya, mengapa dan dari mana kekuatan itu? Sehingga saudara, kalau saudara melihat di dunia ini seakan-akan iblis bergejolak dan dengan berbagai macam strategi, dan saudara menyimpulkan bahwa itulah gerakan iblis dan terjadi hal-hal yang besar dan mengherankan atau yang menarik perhatian dan luar biasa peristiwa gerakan iblis. Saudara jangan kaget karena memang ayat yang ketiga sudah jelaskan tentang iblis itu. Bahkan kalau saudara lihat tentang si anak yang mau ditelan oleh si iblis, yaitu Tuhan Yesus mau ditelan oleh si iblis, itu juga menunjukkan tentang bagaimana kekuatan iblis. Nanti sebentar saudara kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam pasal 12. Mari saudara kita lihat satu persatu. Naga ini berwarna merah menyala, atau bahasa Indonesia dikatakan merah padam. Saudara, warna merah itu tidak lain hubungannya dengan darah. Darah. Kalau darah saudara tidak lain ada hubungannya dengan kematian. So you see, this dragon is actually bloodthirsty animal. Dengan mengungkapkan kata merah yang menyala sudah menunjukkan bahwa dia haus darah. Dia haus untuk menghancurkan. Dia haus untuk mematikan. Dia punya keinginan itu membunuh. Itulah sifat dari si dragon. Makanya saudara, tatkala kita melihat sejarah dunia ini, tatkala iblis dengan kroninya dan pengikut-pengikutnya membunuh, mematikan, menganiaya, menghancurkan gereja dan pengikut-pengikut Tuhan, dan darah tertumpah, itu bukan hal yang aneh atau kaget saja, tetapi memang sifatnya si ular tua, si iblis, si setan itu begitu. Haus darah. Nah ini kalau saudara kita hubungkan dengan arti nama dari si ular tua itu, dia artinya diabolos atau setan. Itu artinya si pendusta, si pembunuh. Itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes. Saya ingat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 itu berbicara tentang si iblis. Saya baca ayat yang ke-44. Saudara bisa buka dalam kitab Yohanes pasal 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Ini kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Ini Tuhan Yesus pakai kata pembunuh. Pembunuh. Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dosa, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ayat ini menunjukkan bahwa si iblis, si setan ini, sifatnya, karakternya, tindakannya itu adalah membunuh dan pendusta. Bahkan dikatakan pendusta itu bahasa Inggris yang lain katakan slanderer. He is a killer and slanderer, a bloodthirsty
person. Atau oknum yang haus darah. Jadi saudara, kalau saudara bayangkan dengan sama bahwa si iblis ini tidak lain sama dengan monster. Jadi kalau orang yang punya jiwa mendustai, tukang pendusta dan tukang membunuh dan haus darah, dia tidak beda dengan sifat iblis. Maka orang-orang begitu adalah ciri khas orang-orang pengikut iblis. Nanti beda dengan orang-orang pengikut Tuhan Yesus, yaitu kebenaran, pembawa kebenaran, menolong orang supaya bisa hidup dalam hidup yang kekal, dan tentu orang itu adalah punya karakter surgawi. Dengan memahami tentang karakter iblis ini, yang adalah pembunuh dan pendusta dan haus darah yang mematikan, saudara bisa lihat dalam kehidupan di dunia ini bahwa kalau terjadi pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya, saudara bisa lihat siapa di belakang semua itu. Selanjutnya, selain dia punya warna merah menyala yang haus darah dan pembunuh dan berhubungan dengan kematian, dikatakan dia juga besar. Naga merah padam yang besar. Ini satu gambaran yang lain lagi bahwa iblis itu bukan berarti dia ini badannya besar, iblis itu, tapi gambaran naga yang besar ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Kata besar di sini selain merah menunjukkan kekuatannya. Naga ini memang besar, merah menyala, sekaligus menunjukkan kepada kekuatan dari si iblis. Besar, warna merah, kepalanya ada 7. 7 heads. Kepala 7, saudara. Pernahkah saudara melihat ular berkepala 7? I never seen a snake or animal like this. Ini memang monster. Gambaran seekor monster. Tapi arahnya ke iblis ini gambaran. Jadi untuk memahami iblis kita hanya bisa paham lebih dalam dari ayat ini. Selain dari ayat yang tadi kita dengar dari Yohanes pasal 8. Kepala 7. Saya ingin mencari tahu kenapa kok kepalanya 7? Kenapa tidak dikatakan kepalanya 1 saja? Saudara ingat bahasa Alkitab kalau dikatakan 7 itu menunjukkan sempurna, lengkap. Berarti dia punya kepala ini cukup lengkap. Kekuatan kepalanya itu bukan 1 saja, kalau 7 berarti cukup luar biasa. Bersama dengan di atas kepalanya itu ada 7 kepala, dikatakan di sana juga ada 7 tanduk. Nah, tanduk, saudara, bahasa tanduk itu adalah bahasa simbol yang menunjukkan kekuatan, power. Horns connects to power. Bahasa 10, ada orang yang katakan kalau 10 itu berhubungan dengan 10 kerajaan. Tapi saya melihat 10 ini berhubungan dengan jumlah sempurna juga. Berarti dia punya kekuatan yang cukup luar biasa itu. Dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Jadi iblis ini punya fisik ular itu warna merah,
kemudian besar, kemudian kepala 7, kemudian ada tanduk yang cukup kuat. Kalau tanduk binatang biasanya 2 saja. Ada beberapa binatang yang bisa bercabang-cabang, tapi ini tanduknya ini 10, berarti menunjukkan betapa powerfulnya si iblis. Sudah begitu dikatakan dia juga punya 7 mahkota. Mahkota itu juga berhubungan dengan dia punya keindahan, kewibawaannya. Kemudian nanti keluar sebentar di ayat yang lain bicara bahwa dia bisa menyumburkan air keluar dari mulutnya. Nah, apa tujuan gambaran ini? Saya melihat bahwa dengan gambaran bahasa-bahasa simbol tentang iblis ini menunjukkan betapa dia memiliki kekuatan, power yang cukup luar biasa. Terus bagaimana kita bisa melihat ini? Apakah ini power ini dia punya saja begitu atau dari mana? Saya coba-coba pelajari di beberapa buku dan tafsiran, dan saya juga melihat bahwa dengan menunjukkan poin-poin ini kita diajari bahwa iblis ini memang waktu Tuhan ciptakan dia itu adalah salah satu dari pimpinan, istilah bahasa Inggrisnya archangel, jenderal besar dari para malaikat. Selain dia ada, saudara pasti ingat sebentar, ada juga disebut namanya Mikael, kemudian ada Gabriel. Jadi mereka ini adalah memang pimpinan-pimpinan besar, para jenderal malaikat, pimpinan-pimpinan agung, archangels. Oleh karena itu mereka punya bawahan-bawahan. Nah, iblis ini dijelaskan dalam Perjanjian Lama, saudara bisa buka di dalam kitab Yesaya, Yeskiel. Itu banyak berbicara tentang betapa luar biasanya kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada para archangel atau malaikat-malaikat agung atau para jenderal malaikat ini. Misalnya dalam Yeskiel pasal 28, sudah bisa lihat di sana, ada juga Yesaya pasal 14, itu bicara tentang si iblis dengan kekuatannya, dengan kemuliaannya. Makanya saudara lihat sebentar dalam peperangan dengan iblis itu, dengan Mikael, itu perangan antara jenderal dengan jenderal dan para pengikut jenderal malaikat ini. Tuhan menciptakan dia memang begitu. Jadi si iblis atau si setan sama juga dengan Mikael dan Gabriel. Mereka ini Tuhan ciptakan sebagai para jenderal yang punya kemuliaan tersendiri, kelebihan tersendiri. Oleh karena si iblis ini yang diciptakan oleh Tuhan dengan kemuliaan dan keindahan dan kekuatannya yang luar biasa, maka dia itu menjadi sombong dan dia pikir dia bisa sama dengan Tuhan. Akibatnya dia melawan Tuhan. Dengan ini saudara dan saya bisa simpulkan bahwa ternyata iblis itu jatuh dalam dosa, menunjukkan bahwa mereka punya kehendak bebas untuk bisa jatuh dalam dosa. Mereka bisa saja berdosa. Maka ternyata iblis ini dia jatuh dalam dosa, kemudian dia pengaruhi lagi para malaikat yang lain yang dikatakan tadi itu, dia menyeret 1/3 dari para malaikat yang ada di surga. Itu cukup banyak. Kita kasih umpama saja, kalau malaikat itu jumlahnya ada 100 miliar, 1/3 dari 100 miliar malaikat, maka ada paling sedikit 25 miliar, karena 1/3-nya 75%-nya dengan Tuhan, 1/3-nya
itu mengikuti iblis. Cukup banyak 1/3, berarti 2/3-nya masih ada, tetap kudus, tidak jatuh dalam dosa. 1/3-nya itu menjadi berdosa. Itu yang dikatakan selanjutnya dalam ayat 4. Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang. Bintang-bintang itu selalu bahasa di Perjanjian Lama dihubungkan dengan malaikat. Dan itu saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi saudara sudah lihat tadi warnanya, besarnya, kepalanya, tanduknya, mahkotanya. Sekarang ada ekornya. Dan memang ciri khas binatang yang punya ekor, misalnya kayak buaya, itu mereka punya kekuatan ada di ekor. Jadi ini ekornya begitu menunjukkan kekuatan besar sampai menjatuhkan 1/3 dari bintang, yang saya artikan ini sebagai, dan diakui dan disampaikan oleh banyak penafsir bahwa itu yang dimaksud adalah bintang-bintang itu adalah para malaikat. Bawahan-bawahan yang lain itu dia pengaruhi, dia goda mereka dan mereka ikut dia. Akhirnya mereka itu menjadi roh-roh atau setan-setan yang mengikut si iblis ini. Itu saudara bisa bandingkan misalnya di dalam Efesus pasal 6. Saya baca bagaimana Rasul Paulus katakan bahwa kita ini berperang bukan perang jasmani, tetapi perang rohani melawan para roh-roh jahat. Saya baca di situ Efesus pasal yang ke-6 dikatakan di sini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Itu artinya perang-perang biasa, tapi ini perang rohani. Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah roh-roh jahat itu dihubungkan dengan para malaikat yang 1/3 yang mengikuti akan si iblis, si setan. Jadi saudara bisa melihat bagaimana berapa banyaknya pengikut-pengikut iblis. Memang tadi saya kasih gambaran, tapi kita tidak tahu berapa banyak, tapi 1/3 berarti cukup banyak. Roh-roh jahat yang sebelumnya adalah malaikat terang, sekarang mereka menjadi roh-roh jahat yang berjalan bersama dengan iblis, mempengaruhi orang-orang di dunia ini, dan mereka datang untuk menggodai. Makanya saudara lihat di Taman Firdaus, iblis datang pengaruh Adam, dan turunan Adam kita semua jatuh dalam dosa akibat begitu pengaruhnya si iblis. Dan di dunia ini saudara bisa bayangkan berapa banyak orang yang percaya Tuhan dan berapa banyak orang yang mengikuti iblis. Tapi tentu dikatakan dalam pasal yang ke-7 Wahyu bahwa jumlah orang yang percaya juga sangat banyak, berarti iblis tidak akan lawan Tuhan. Dan makanya dikatakan kalau Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memegang kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, meskipun iblis ini kuat, Tuhan lebih kuat lagi. Nah, oleh karena itu saudara, kita perlu pelajari nanti tentang bagaimana perang antara naga dengan Mikael dan nanti dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Itu dalam poin kedua sebentar. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saudara, bicara tentang ekor, saudara, saya masih mau hubungkan juga dengan dia punya kekuatan yang lain, yaitu dia punya mulut. Dikatakan bahwa dia menyumburkan air, dan kekuatan menyumburkan air itu seperti sungai untuk menelan akan gereja, akan umat Tuhan yang lain. Nah, ini juga menunjukkan betapa iblis pakai strategi-strategi yang luar biasa, dan sumburan itu bisa mematikan, bisa menghanyutkan, bisa membahayakan umat Tuhan atau orang-orang di dunia kalau tidak bijak, kalau tidak pakai firman Tuhan, kalau tidak berpegang pada Tuhan, maka terhanyut. Dan saudara, siapa yang terhanyut itu adalah mereka yang mengikuti iblis, karena tenggelam di dalam sumburan dari iblis. Poin yang lain, saudara, dia punya kemampuan spiritual intelligence. Itu saudara bisa lihat dalam ayat selanjutnya, tatkala peperangan dia dengan Mikael, mereka berperang secara spiritual intelligence.
bicara tentang perlawanan, tentang spiritual, tentang kebenaran dan segala macam. Dia mau putar sini sana, tapi akhirnya dia kalah. Karena Mikael dan para angel itu menunjukkan kebenaran Tuhan, apalagi disebutkan tentang kekuatan kebenaran Tuhan Yesus yang kita akan baca dalam poin kedua. Tapi saya hanya mau sebutkan tentang poin-poin, aspek-aspek tentang karakter, ciri khas daripada si naga. Nah, sekarang kita masuk dalam poin kedua. Setelah kita melihat perang antara naga dengan si anak, yaitu Tuhan Yesus, yang saudara bisa lihat tentang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus yang akhirnya mati dan bangkit dan menang atas si iblis. Tapi selain daripada itu, saudara, ada perang yang lain, yaitu dia melawan si pemimpin atau jenderal yang lain, yaitu namanya Mikael, itu ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekali lagi tadi, yang pertama kita bicara tentang perang antara iblis yang mau memakan atau menelan anak, yaitu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menang atas iblis, dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga di takhta. Maka itu diringkaskan dalam ayat 5 dan 6. Di dalam ayat yang ke-7 berbicara tentang perang antara si naga, si iblis dengan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Ada yang menafsir bahwa yang dimaksud dengan Mikael ini Tuhan Yesus sendiri. Tetapi tidak bisa diterima, saya tidak terima penafsiran itu, karena di sini Mikael ini menunjukkan malaikat, seorang jenderal yang lain. Itu bisa kita lihat lebih dalam di dalam Yudas, di kitab Yudas. Di dalam kitab Yudas saudara bisa lihat bersama bagaimana di situ dijelaskan tentang peperangan antara Mikael dan si iblis. Yudas ayat pasal 1 ayat yang ke-6. Saya baca. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora, kota-kota sekitarnya dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengajar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat yang ke-9, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi Mikael hanya bertengkar, tetapi dia bilang kiranya Tuhan menghardik. Kalau Tuhan Yesus di bumi saja dia menghardik iblis. Jadi tidak bisa, ini adalah Mikael itu Tuhan Yesus. Ini Mikael yang adalah salah seorang jenderal. Dan dia bersama dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan si iblis. Dengan malaikat-malaikatnya di dalam peperangan rohani bersifat spiritual intelligence, dengan kemampuan spiritual, intelektual. Mereka yang bersifat spiritual, mereka saling berperang secara real, dan iblis kalah. Iblis dan pengikut-pengikutnya kalah. Oleh karena kekalahan itu, mereka dilemparkan ke bumi. Itu ayat yang ke-9 menjelaskan itu. Dan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tatkala dia kalah, maka surga bersuka cita dan malaikat-malaikat memuji-muji Tuhan atas kemenangan kebenaran itu. Dan luar biasa pujian yang diangkat dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12, saudara.
Dikatakan begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan atau kerajaan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan Dia oleh karena darah anak domba dan perkataan-perkataan kesaksian mereka, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ini adalah pujian yang luar biasa. Pujian yang menunjukkan pujian kemenangan, pujian yang bersifat bersyukur karena iblis kalah. Nah, di sini saudara, kalimat ini penting supaya saudara dan saya bisa merasa terhibur bahwa meskipun iblis punya kekuatan, tapi kekuatannya dikalahkan oleh kekuatan Tuhan. Berarti Tuhan lebih kuat. Berarti orang-orang benar, malaikat-malaikat benar itu lebih kuat. Dan satu hal yang saya ingin catat di sini saudara, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kekuasaannya itu adalah Dia dan yang diurapi. Ini bahasa Indonesia ditulis yang diurapinya. Tapi dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu bicara itulah Kristus. Karena yang diurapi itu sama dengan Mesias. Itu ayat yang ke-10. Saya baca dalam bahasa Inggris. Dalam ayat 10 dikatakan, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ. His Christ. Christ itulah Tuhan Yesus. Ini saudara. Dengan kata ini menunjukkan bahwa iblis meskipun dia punya kekuatan, tapi tidak bisa lawan Tuhan. Tidak bisa lawan Tuhan Yesus. Tidak bisa lawan para malaikat-malaikat Tuhan, yaitu Mikael dan pengikutnya. Bagi kita gereja penting. Supaya tatkala kita di bumi meskipun ada kroni-kroni iblis, ada pengikut-pengikut iblis, ada setan-setan, ada roh-roh jahat, mereka tidak bisa lawan Tuhan. Dan saudara ingat baik-baik. Kita adalah bait Roh Kudus. We are the temple of the Holy Spirit. Nah, ini saudara yang luar biasa. Karena Holy Spirit itu adalah Allah dan Allah tinggal di dalam kita, maka meskipun iblis itu kuat, dia tidak berani lawan kita. Kenapa? Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Bapa. Ini menurut saya penting. Jadi saudara, saya ingin menggali poin ini ayat 10, 11, 12 ini karena ini poin ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita how powerful God is. This is the deep comfort here, even though we learn about the power of Satan, that he has some power and ability that can destroy, can put us down, but since we have God, we have strength, we have ability, we have power from God. More than that, God dwells in us, lives in us. And that's why Satan cannot destroy us. Iblis tidak akan bisa membahayakan, menghancurkan kita. Karena Tuhan ada di dalam dan bersama kita. Apalagi dikatakan dalam ayat-ayat sebelum, ada tanda di dahi kita. Ada Roh Kudus, ada iman, ada Tuhan Yesus, ada Allah Tritunggal. Makanya saudara lihat dalam ayat 10 dikatakan di sana bahwa malaikat bersuka cita karena iblis dikalahkan. Malaikat bersuka cita karena ada keselamatan bagi kita. Malaikat bersuka cita karena kerajaan dunia ini bukan lagi dipimpin oleh iblis, tetapi Tuhan Allah, dan di dalamnya ada Tuhan Yesus yang diurapi, yaitu Christ, Tuhan Yesus Kristus, Mesias. Dan luar biasa lagi dikatakan di sana bahwa karena kekuatan daripada Tuhan itu, iblis dilemparkan ke bumi. Tentu ke kita sini. Tapi di surga itu dia tidak lagi seperti sebelumnya ada di surga. Dan pengikut-pengikutnya dibuang ke bumi. Dia kalah karena kekuatan daripada Tuhan dan Tuhan Yesus. Lanjut dikatakan di sana bahwa dia dikalahkan itu karena darah anak domba. Nah, ini saudara lihat di sana. Berarti kematian Tuhan Yesus itu sangat penting untuk peperangan secara rohani. Makanya saudara, penting untuk percaya Tuhan Yesus itu, saudara lihat di sini kekuatan, power
in believing and in following in our Lord Jesus Christ is very important in against the devil, setan. Untuk melawan setan, strateginya dikatakan di sini, caranya itu dikalahkan dengan anak darah. Darah anak domba maksud saya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Itu berarti the action of our Lord Jesus Christ on the cross. Itu berarti dengan matinya, tercurahnya darah Tuhan Yesus di salib, iblis dikalahkan. Maka saudara boleh bersuka cita bahwa saudara adalah orang-orang menang. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal 8. Kita adalah lebih dari pemenang-pemenang. Maka saudara untuk memahami wahyu ini, kalau saudara hanya lihat yang negatif saja, saudara melihat hanya kekuatan gerakan iblis saja yang sepertinya kuat tanpa melihat kekuatan Allah, saudara menjadi takut, panik, dan khawatir. Tapi kalau lihat dengan kacamata seperti ini, kita menjadi berani, kita menjadi dikuatkan, kita menjadi dihiburkan, karena kita tidak sendiri, karena kita kuat bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita kuat karena Tuhan Yesus, kita kuat karena Allah Bapa, kita kuat karena Roh Kudus yang tinggal dalam kita, dan kita kuat karena action dari Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, dan kita kuat karena kesaksian Alkitabiah. Dikatakan di sini mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, yaitu kematian Tuhan Yesus di salib, dan oleh karena perkataan kesaksian mereka. Itu berarti the witness of them, the preaching and the teaching. Ini bicara tentang proklamasi firman Allah. Bicara tentang penyampaian firman tentang betapa hebatnya Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan Allah di dalam melawan iblis dan mengalahkan iblis. Itu yang saya lihat tentang itu. Bukan saja itu, mereka juga mengalahkan iblis. Mereka itu mengalahkan dengan statement dan keadaan hidup mereka yang tidak mengasihi nyawanya, tapi sampai ke dalam maut. Mereka siap mati. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan itu adalah strategi melawan iblis. Nah, ini pemahamannya beda dengan banyak orang yang tidak percaya. Kita yang percaya, mati dalam Tuhan itu adalah strategi weapon untuk melawan iblis. Mati di dalam Tuhan dan tidak menyayangkan nyawa sampai mereka ke dalam maut. Ada martir siap mati, siap khotbah, siap layani, siap bersaksi, dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itu kunci kemenangan terhadap iblis, terhadap setan. Berarti saudara, kita lebih kuat dari setan. Kita lebih kuat dari iblis. Kalau kita mengikuti cara advice, penjelasan dari Tuhan lewat kitab Wahyu ini. Maka saudara, dengan firman ini saudara kita mau katakan meskipun iblis dibuang, tetapi kita tetap bisa diselamatkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan di sana, bersukacitalah hai di surga, karena surga itu hai kamu yang diam di dalamnya, tetapi celaka kamu di bumi dan di laut, karena iblis telah turun kepadamu dan dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Memang kata ini celaka bagi dunia. Tetapi itu celaka bagi dunia dalam arti mereka yang tidak mengikuti cara Tuhan. Saudara dan saya yang mengikuti cara Tuhan tidak khawatir dengan celaka ini. Karena meskipun iblis datang dengan geramnya untuk menelan, untuk menghancurkan, untuk menipu, untuk membunuh, tetapi tetap dikatakan bahwa kita adalah pemenang. Makanya saudara lihat di sana ayat 13 menunjukkan tentang peperangan yang terjadi antara si iblis dengan gereja. Tadi tentang dengan anak, kemudian di surga dengan malaikat, sekarang dengan gereja. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Tidak lain, perempuan itu adalah gereja, saudara dan saya, yang menjadi target daripada si iblis. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini saya melihat
adalah pemeliharaan Tuhan. Yang tadi saya jelaskan tentang kekuatan yang Tuhan berikan, ada pemeliharaan Tuhan. Sama seperti dikatakan dalam ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Bahasa 1260 hari, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa, 3,5 tahun, atau 42 bulan ini selalu diungkapkan, menunjukkan tentang decision. Ini berbicara bukan tentang kronologis, tapi bicara tentang kairos. Masa di mana Tuhan memelihara saudara dan saya, gereja. Makanya saudara lihat di sana bukti pemeliharaan Tuhan yang berikut. Tatkala iblis tahu bahwa perempuan itu didapat memperoleh sayap untuk bisa terbang ke tempat di padang gurun dan dipelihara oleh Tuhan, maka ular itu menjadi marah dan dia menyumpurkan dari mulutnya air dikeluarkan bagaikan sungai ke arah perempuan itu supaya ia menghanyutkan perempuan itu, supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Berarti iblis tetap mau menyerang gereja, dan saya lihat ini sebagai gereja perjanjian lama, yaitu gereja bangsa Israel. Iblis mau memburu dan membunuh perempuan atau gereja di perjanjian lama. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Saudara ingat bagaimana mereka ada di Mesir, kemudian Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dan diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun iblis coba untuk mau menghabiskan mereka. Saudara ingat tentang cerita bagaimana anak laki-laki itu mau dibunuh dan kemudian mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ini contoh-contoh bagaimana iblis mau menghancurkan bangsa Israel waktu itu, tapi Tuhan selamatkan mereka. Kemudian dikatakan tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Lalu ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Saya melihat ini ayat 17 sebagai perang terhadap gereja perjanjian baru. Yaitu bangsa-bangsa yang bukan orang Israel asli secara darah, tetapi Israel yang dicangkokkan, Israel secara rohani, yaitu saudara dan saya yang dari bangsa yang lain, tetapi dicangkokkan ke dalam Israel rohani yang percaya pada Tuhan Yesus, yang juga menjadi target daripada iblis. Dan dikatakan di sana ia tetap tinggal berdiri di pantai laut, dia siap terus untuk menerjang gereja. Maka saudara di sini saudara lihat bahwa peperangan ini terhadap di gereja bukan saja gereja perjanjian lama yang kena perang serangan daripada iblis, tetapi juga gereja perjanjian baru, yaitu saudara dan saya juga menghadapi itu. Tetapi saudara, meskipun iblis berusaha dengan kekuatan-kekuatannya, dengan kelebihan-kelebihannya, dengan dia punya keinginan pendustanya, dengan kekuatan mau membunuhnya, dan lain sebagainya. Tapi saudara, ada hiburan. Saudara tidak sendiri. Karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus, karena ada Allah Bapa yang luar biasa yang menolong kita sehingga kita menjadi lebih dari pemenang. Ini saudara indahnya belajar dari pasal 12. Dia melawan Tuhan Yesus, anak daripada perempuan, dia kalah. Tuhan Yesus menang. Tatkala Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan bangkit kembali, itulah bukti kemenangan Tuhan Yesus atas iblis. Dia lawan dengan malaikat-malaikat dan Mikael dan semua, dia kalah dan dia dilemparkan ke bumi. Saat dia perang di bumi melawan akan gereja perjanjian lama dan perjanjian baru, telah banyak bukti di perjanjian lama. Gereja perjanjian lama dipelihara oleh Tuhan dan menang. Perjanjian baru pun sama saudara saya, menang karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus ada dalam kita. Karena Tuhan bersama dengan kita, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memperhatikan kita, karena Tuhan memelihara kita, karena Tuhan selalu bersama dengan kita sebagai Allah Immanuel. Inilah yang menunjukkan betapa luar biasa. Dan saudara dan saya yang tinggal di akhir zaman ini, saudara boleh menjadi berani. Berani jalan menghadapi apa
apapun yang iblis buat. Iblis sudah kalah. Tuhan sudah menang. Mari kita memuji Tuhan sama seperti yang diadakan oleh para malaikat Mikael dan semua yang lain. Seluruh warga kerajaan surga memuji-muji Tuhan atas kemenangan itu berdasarkan kemenangan Tuhan Yesus. Kemenangan Injil, kemenangan kesaksian, kemenangan orang-orang yang rela menjadi martir demi keselamatan, demi Tuhan, demi firman, demi Injil Tuhan. Itu adalah kunci kemenangan. Saudara, sebagai gereja, mari kita bersyukur. Bersyukur untuk penjelasan Tuhan, kekuatan Tuhan yang kita belajar pada saat ini. Iblis punya kekuatan-kekuatan, tetapi Tuhan lebih kuat dari semua itu. Dan saudara menjadi lebih dari pemenang-pemenang. We are more than conquerors in our Lord Jesus Christ. Let's face, let's continue, let's follow God, let's be faithful. Mari kita tetap setia, terus bersama dengan Tuhan sebagai pemenang. Amin.